Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara, terutama adalah untuk petani-petani porang yang dalam rangka untuk meningkatkan hasil produktivitas komoditi dari pertanian porang kita. Di sini kita ingin menyampaikan bahwa perbedaan hasil yang kita peroleh dari umbi yang kita tanam di lahan yang bisa dikatakan sinar matahari cukup dengan umbi yang kita tanam di lahan yang sinar mataharinya kurang cukup. Kita akan membedakan dari jenis besar batang, kawan ya, besar batang. Nah, ini kita bongkar kemarin adalah di kebun lahan tidak kita olah sama sekali ya. Ini kita letakkan di bawah naungan. Di bawah naungan yang prosentase sinar matahari masuk itu hanya sekitar 20% sampai 30%, kawan ya. Sinar matahari masuk itu hanya 20 sampai 30%. Nah, hasil yang diperoleh dari batang yang sebesar kurang lebih kalau kita ukur dengan jempol tangan itu, kalau dia waktu hidup itu kurang lebih besar batang porangnya. Akan tetapi hasil yang diperoleh hanya sebesar ini, kawan, hanya sebesar ini. Ini kalau ditimbang kurang lebih ya beratnya 1 on lebih ya, beratnya hanya sekitar 1 on lebih. Kemudian yang ini ya, ini juga besar batangnya hampir sama ya, hampir sama. Itu kita mendapatkan umbi hanya sebesar ini, kawan. Ini umbi ya, kita bongkar pun dalam keadaan sudah keriput semacam ini, hampir durman. Itu kita bongkar kemarin ini ya, hasilnya semacam ini, hanya sebesar ini ya, hanya sebesar ini. Ini adalah tanaman yang kita uji coba tanam tanpa naungannya banyak, kemudian tanpa kita olah, hasilnya semacam ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah tanaman porang ya, ini baru lepas batangnya. Itu kita dapatkan sebesar ini besarnya kurang lebih ya hampir kalau setengah kilonya dapat ya, sekitar setengah kilo ya, setengah kilo. Ini pun kita tanam di bawah naungan ya, bawah naungan, tetapi lahannya kita olah, kawan. Kita beri pupuk ya, kita beri pupuk, hasilnya semacam ini ya, hasilnya semacam ini. Kalau kita bandingkan besar batangnya ya, besar batangnya hampir sama ya, malahan bisa dikatakan lebih kecil ini ya, lebih kecil ini batangnya, ini lebih kecil. Nah, tetapi hasilnya beda ya, hasilnya beda. Nah, semacam ini kita dapatkan adalah setengah kilogram. Nah, kemudian kalau kemarin kita sampling ya, untuk besar batang yang semacam ini di lahan terbuka ya, di lahan terbuka, kemudian lahan kita olah maksimal, itu kita dapatkan hampir sekilo, kawan ya. Beratnya hampir sekilo. Waktu itu yang terkena jamur ya, kemudian kita bongkar awal itu beratnya hampir 1 kilo. Kalau dilihat dari besaran ya, besaran diameternya, kalau dengan yang ini pun lebih besar lagi ya, lebih besar lagi. Itu kemarin ya lebar diameternya itu lebih besar lagi. Itu kurang lebih kita dapat hampir 1 kilo. Padahal usianya bisa dikatakan mati lebih awal ya, mati lebih awal karena terkena jamur. Inti dari penyampaian video ini adalah bahwa ketika kita membeli bibit katak ya, contoh misalnya yang terbilang relatif lebih mahal dibandingkan dengan komoditi tanaman yang lainnya, kemudian kita tanamnya asal-asalan ya, tinggal lubangi, jeblok, kita tinggal ya dengan lahan yang kita olah ya, kemudian kita beri pupuk dasar, barangkali yang jeblok ya, kemudian tinggal pergi. Itu kita tidak butuh pupuk dasar, kemudian kita tidak perlu mengolah lahan ya, barangkali selisih untuk lahan yang tanpa kita olah dengan lahan yang kita olah segembur mungkin. Itu untuk lahan yang luasnya sekitar 1000 meter persegi, itu barangkali adalah selisihnya kurang lebih membutuhkan biaya sekitar 7 juta ya. Yang tidak olah itu 0 ya, hanya tenaga kerja. Kemudian yang kita olah berarti ada pupuk dasar, ada biaya traktor atau orang nyanggul, kemudian pemberian pupuk dasar itu contoh misalnya ketemu biaya sekitar 7 juta rupiah. Akan tetapi ya,
kalau hasilnya semacam ini ya, hasilnya semacam ini kalau contoh misalnya di 2 musim kan ya, di 2 musim kan itu paling ya dapatnya kurang lebih ya sekilo ya, dalam 2 musim dapatnya sekilo ya, sekilo. Kemudian kalau yang besarnya semacam ini taruh adalah kita estimasi beratnya adalah setengah kilo. Nah kalau setengah kilo ini kita nanti 2 musim kan kurang lebih dapatnya sebesar ini ya, kita asumsikan ini dapatnya 2 kilo. Yang ini ya, ini kita asumsikan dapatnya sebesar ini ya, nanti dalam 2 musim dapatnya sebesar ini. Nah kalau kita yang tanam ya, kalau kita tanam di lahan luas 1000 meter persegi itu yang tanpa naungan, dalam 1000 meter persegi itu kurang lebih ada 6000 tanaman kawan ya, 6000. Kalau ini beratnya 2 kilo kali 6000 ya, 6000 berarti ketemunya adalah 12 ton ya, 12 ton. 12 ton itu kalau kita genapkan harga pas bagus di harga 10.000 berarti ini dapat 120 juta kawan ya, 120 juta. Kemudian kalau yang ini tanpa olah lahan ya, kita hanya jeblok tinggal pergi ya, itu kita dapatkan taruh ini bobotnya adalah 1 kilo. 1 kilo. Kalau lahannya itu 1000 meter persegi kita tanamin 6000 berarti dia dapatnya adalah 6 ton. 6 ton. 6 ton kalau pas harga bagus yaitu 10.000 dia dapatnya adalah 60 juta. Ini adalah 120 juta, yang ini adalah 60 juta. Selisih di pengolahan lahan awal itu adalah contoh misalnya mahalnya adalah 10 juta. Tetapi akhirnya ya ketika kita panen itu akan berpengaruh signifikan. Yang ini kita dapat 120 juta, yang ini hanya dapat 60 juta. Nah, oleh karena itu kepada kawan-kawan petani porang ya, yang ingin tanam porang secara intensif, alangkah baiknya untuk pengolahan lahan itu sangat diperlukan kawan. Kalau saya inti tanam porang itu adalah ketika melihat kita uji coba di lahan yang tidak kita olah sama sekali, hasilnya seperti itu. Kemudian lahan yang kita olah tapi tidak diberi pupuk dasar, hasilnya seperti itu ya. Kemudian lahan yang kita olah semaksimal mungkin ya, kita beri pupuk dasar semaksimal mungkin, kemudian kita rawat semaksimal mungkin, dapatnya hasil ternyata lebih bagus ya, lebih bagus. Maka saya beranggapan bahwa ketika kita tanam porang ya, hal utama adalah pemilihan bibit ya yang berkualitas, yang kemudian adalah olah lahan yang maksimal. Kalau dua-duanya ini sudah terpenuhi, ditambah lagi nanti perawatan periodik secara maksimal, insya Allah hasil yang kita peroleh adalah lebih dari yang ya ditanam hanya sekedarnya saja. Nah, oleh karena itu kawan ya, alangkah baiknya kita olah lahan kita semaksimal mungkin, tentunya dalam 2 musim ya, 2 musim minimal kita dapat umbi yang sebesar ini ya, kita dapat umbi yang sebesar ini minimal lah ya, minimalnya dapat umbi yang sebesar ini ya. Pemilihan lahan itu pun berpengaruh kawan ya. Kalau saya lebih cenderung untuk MDPL-nya itu di atas 300, alangkah baiknya adalah tanpa naungan ya, itu akan lebih bagus. Kemudian kalau MDPL-nya contoh misalnya 100 ya, itu alangkah baiknya semi naungan atau ada naungan di pinggiran lah. Kalau di tengah lahan oke, 1-2 enggak apa-apa. Nah kemudian jangan terlalu rapat naungannya, karena kalau naungannya terlalu rapat ini yang terjadi semacam ini ya, batangnya besar tetapi umbinya kecil ya, batangnya besar tetapi umbinya kecil. Tapi kalau dia semi naungan ya, ini ya juga di naungan, tapi intensitas sinar matahari yang masuk itu kalau sudah jam 10 sampai jam 4 dia dapat ya, dapat, tapi umbinya adalah sebesar begini ya, sekitar setengah kilo kan ya. Apalagi kalau yang tanpa naungan di daerah saya yaitu di MDPL 360 itu hasilnya malah lebih bagus dari ini ya, hasilnya lebih bagus dari ini. Ya, ini kita membandingkan ya hasil dari masing-masing lahan, karena kita observasi memang mana yang lebih bagus lahannya ya untuk di daerah kami, karena nanti pada akhirnya adalah Anda lah yang menjadi master di lahan Anda sendiri. Karena apa? Yang lebih mengenal lahan Anda ya, baik untuk naungan atau tidak, adalah Anda sendiri. Oleh karena itu saran saya adalah olah lahan maksimal, pemberian pupuk dasar yang
maksimal, kemudian perawatan yang maksimal, taruh dalam satu musim itu kita membutuhkan biaya sampai 20 juta ya, tetapi kalau hasilnya berbanding semacam ini 2 kilo, ini 1 kilo, kalau dalam 1.000 meter persegi saja ini dapatnya 120 ton, ini dapatnya 60 ton. Berarti kalau dinominalkan selisihnya adalah sekitar 60 juta rupiah. Oleh karena itu kita maksimalkan pengolahan lahannya agar tentunya adalah hasil yang kita peroleh lebih bagus. Demikian dulu kawan ya, selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan yang sudah share video-video berikut ini. Semoga tayangan ini bermanfaat agar tentunya yang kita harapkan adalah petani-petani porang di seluruh Nusantara sukses dengan hasil yang sesuai kita impikan kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.